membahas terkait adab atau tata krama qadil hajat. Jadi kata Rasulullah, kalau ada dua orang sedang BAB atau buang air besar, maka harus saling tuntut satu sama lain. Jangan ngobrol, karena perbuatan demikian itu adalah perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita. Pertama, wujubu satil awrat halal khala wa alla yarana sunnah. Pertama, hadis ini memberikan sebuah hukum bahwa wajib hukumnya menutup aurat ketika kita berada di kamar mandi atau menutup dari pandangan orang lain ketika kita lagi BAB atau qadil hajat. Wa hadza fashin fil bay'at al-jahilatil bidayah. Perbuatan ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah tempo dulu. Ayyajlisu lil khala wa yatahaddatsu ayyajlisu lil khala ma'an wa yatahaddatsu. Mereka itu orang-orang jahiliyah tempo dulu sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW diutus, ketika BAB, ketika buang air besar, mereka duduk berhadapan atau saling ngobrol satu sama lain, sehingga perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu Islam datang, faharrama dzalika, faharrama al-Islam dzalik, kemudian diharamkan oleh Islam. Jadi orang-orang jahiliyah tempo dulu ketika qadil hajat, mereka itu ngobrol. Mereka saling tidak menutup dari pandangan masing-masing antara satu sama lain. Karena hal yang demikian ini tidak baik menurut Islam, kemudian Islam datang, diharamkan oleh Islam perbuatan demikian itu. Artinya diharamkannya ketika kita qadil hajat, maka kita harus menutup dari pandangan orang lain agar Allah yarana sunnah, agar supaya tidak dilihat orang sama sekali. Artinya kita harus sembunyi dan kita harus tertutup. Yang kedua, Islam mengharamkan ketika qadil hajat itu berbicara atau ngobrol apalagi. Yang kedua, hadis ini memberikan sebuah pemahaman hukum kepada kita bahwa haram hukumnya berbicara atau ngobrol fi asna'i qadil hajat, di tengah-tengah pelaksanaan BAB atau qadil hajat, kalau tanpa ada udzur atau hajat yang sangat mendesak. Dalilnya ya seperti yang dijelaskan tadi itu. Cuma hukum haram ini para bapak, para saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sepertinya terlalu ekstrim. Masa cuma ngobrol, cuma omong-omongan saja sampai hukumnya haram. Sehingga ulama ini masih memberikan keringanan-keringanan, mencarikan solusi, mencarikan keringanan-keringanan hukum kepada kita agar supaya hukum yang mengena kepada kita ketika kita qadil hajat dan pada waktu itu kita ngobrol atau berbicara bukan haram. Apa? Di sini dijelaskan oleh ulama, waqad dhahaba al-a'immatul arba'ah wa sa'irul fuqaha ila qara'atil kalam fi athna'i qada'il hajat. Para ulama-ulama mazhab yang empat ini telah sepakat bahwa hukum berbicara atau ngobrol atau mengeluarkan suara ketika qadil hajat itu bukan haram melainkan makruh. Karena kalau memang haram itu kok kayaknya terlalu ekstrim. Karena
hadis ini hanya menjelaskan bahwa tidak boleh ngobrol, tidak boleh berbicara ketika qabil hajat, karena perbuatan itu tertutup atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, perbuatan tertutup atau mendapatkan kutukan dari Allah ketika ngobrol pada waktu pelaksanaan qabil hajat ini bukan karena ngobrolnya, dijelaskan oleh ulama, bukan karena sebab kita omong-omongan, bukan karena sebab kita ngobrol di tengah-tengah qabil hajat kemudian ditutup atau mendapatkan kutukan dari Allah, bukan. Melainkan kata ulama karena faktornya itu adalah kashful aurat atau membuka aurat atau tidak menutup aurat.